Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ustazah doakan Ananda Solih dan Solihah selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Materi ini terdapat pada kelas 3, tema 1, subtema 1. Ananda Solih dan Solihah, tahukah kalian dalam Al-Quran Allah telah berfirman yang artinya dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Penjelasan tersebut terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Ayat di atas membahas tentang lamanya waktu pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua, yaitu 300 ditambah 9 tahun, alias 309 tahun. Masya Allah, begitu luar biasa di dalam Al-Quran ya Nana. Allah telah menjelaskan begitu banyak hal dan secara detail dan terperinci. Yuk, kita kaji selalu Al-Quran dan kita baca dan kita hafalkan serta kita amalkan. Anak-anak yang solih dan solihah, apa itu angka? Angka adalah simbol atau lambang yang digunakan dalam suatu bilangan. Ustazah, contoh dari angka itu seperti apa? Mari kita lihat. Contoh angka. Angka 1, 7, 5, kemudian 2, 3, 0, 9 itu merupakan contoh angka. Selanjutnya, apa itu bilangan? Bilangan adalah kumpulan beberapa angka. Maksudnya Ustazah? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh bilangan. Terdapat 16, 154, 1254, 1500. Merupakan contoh bilangan karena merupakan kumpulan dari beberapa angka. Ananda Solih dan Solihah, penting untuk diingat, untuk satuan hanya boleh diisi oleh satu angka. Contoh satuan, 1, kemudian 2, 3, atau yang lainnya. Untuk puluhan, hanya boleh diisi oleh satu angka setelah angka utama. Contoh puluhan. Angka utamanya atau angka yang paling depan sendiri adalah angka 2. Berarti belakangnya hanya boleh diisi oleh satu angka. Misal dalam contoh yaitu 5. Jadi contoh puluhan adalah 25. Selanjutnya untuk ratusan hanya boleh diisi oleh 2 angka setelah angka utama. Ingat, angka utama merupakan angka yang paling depan sendiri. Berikut ini merupakan contoh ratusan. 205 atau dibaca 205. Selanjutnya, untuk ribuan hanya boleh diisi oleh 3 angka setelah angka utama atau angka paling depan. Contoh ribuan. 2, 4, 1, 5. Atau ketika dibaca yaitu 2415. Ananda Solih dan Solihah, berikut merupakan cara menentukan nama bilangan. Kita lihat dari soal terdapat 4 angka atau setelah tanda titik terdapat 3 angka. Artinya merupakan bilangan ribuan. Kita uraikan satu persatu terlebih dahulu berdasarkan letaknya.
Angka 1 merupakan ribuan. Angka 2 merupakan ratusan. Angka 5 merupakan puluhan. Dan angka 8 merupakan satuan. Jika dalam penjumlahan kita jabarkan, terdapat bentuk seperti berikut ini. 1 ribuan menandakan 1000. 200-an menandakan 200. 50-an menandakan 50. Dan 8 satuan menandakan 8. Jika dijumlahkan keseluruhannya, jumlah dari total tersebut adalah 1258. Ingat, nama bilangan dirubah menjadi kata-kata atau huruf. Sehingga 1258 nama bilangannya adalah 1258. Selanjutnya, terdapat soal 1205. Nama bilangannya adalah, kita jabarkan ya anak-anak. 1 termasuk ke dalam? Betul sekali, termasuk ke dalam ribuan. Angka 2 termasuk ke dalam nilai tempat? Betul, ratusan. Angka 0 menempati nilai tempat? Puluhan. Dan angka 5 menempati nilai tempat? Satuan. Mari kita lihat. Masya Allah, Ananda Solih dan Solihah sudah betul dalam menentukan nilai tempat. Jika kita jabarkan, maka dalam bentuk penjumlahan, 1000 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 5. Sehingga ketika dirubah menjadi nama bilangan, dituliskan 1205. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, berikutnya terdapat bilangan 1028. Maka, jika kita uraikan ke dalam masing-masing nilai tempat, 1 menempati nilai tempat ribuan, 0 menempati nilai tempat ratusan, 2 menempati nilai tempat puluhan, dan 8 menempati nilai tempat satuan. Jika dijabarkan dalam bentuk penjumlahan, maka 1000 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 8. Dan menghasilkan nama bilangan ketika ditulis dengan kata-kata dan huruf, maka 1028. Pada bilangan 1500, jika diuraikan pada nilai tempat, 1 menempati nilai tempat ribuan, 5 menempati nilai tempat ratusan, 0 menempati nilai tempat puluhan, dan 0 menempati nilai tempat satuan. Jika diuraikan dalam bentuk penjabaran penjumlahan, 1000 ditambah 500 ditambah 0 ditambah 0. Menghasilkan nama bilangannya adalah 1500. Berikut ini ada contoh lagi anak-anak. 1750, maka 1 menempati nilai tempat ribuan, 700-an, 50-an, dan 0 satuan. Jika dijabarkan dalam bentuk penjumlahan, maka 1000 ditambah 700 ditambah 50 ditambah 0. Ketika dirubah menjadi nama bilangannya atau dituliskan, maka 1750. Selanjutnya, kita akan belajar tentang lambang bilangan. Lambang bilangan berkaitan dengan simbol atau angka. Contoh lambang bilangan, 1050, lambang bilangannya adalah 1,050. Ingat ya anak-anak, ketika lambang bilangan, maka dituliskan angka. 1523, lambang bilangannya adalah 1,050.
Anak-anak yang solih dan solihah, berikut ini merupakan cara menentukan lambang bilangan. Terdapat nama bilangan 1000, maka lambang bilangannya adalah, kita uraikan terlebih dahulu, letak nilai tempat. 1 menempati nilai tempat ribuan, kemudian ratusannya kosong, puluhannya kosong, satuannya kosong. Jika diuraikan dalam penjumlahan, artinya 1000 ditambah kosong, ditambah kosong, ditambah kosong. Jadi, lambang bilangan 1000 jika dituliskan ke dalam angka, maka 1000. Kemudian, 1526, maka lambang bilangannya kita uraikan terlebih dahulu ya anak-anak. 1000, angka 1 berarti menempati nilai ribuan. 500, maka angka 5 menempati nilai ratusan. 20, maka angka 2 menempati nilai tempat puluhan. Dan 6 menempati nilai tempat satuan. Jika dijabarkan, 1000 ditambah 500 ditambah 20 ditambah 6. Lambang bilangannya atau dituliskan ke dalam bentuk angka yaitu 1,526. Selanjutnya adalah 1026. Lambang bilangannya yaitu 1 menempati ribuan. Karena di soal tidak ada ratusan, maka tertulis 0. Puluhan ditempati oleh angka 2, satuan ditempati oleh angka 6. Jika diuraikan, maka 1000 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 6. Maka lambang bilangan dari 1026 yaitu 1,026. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, semangat berlatih ya nak. Selanjutnya, kita akan menentukan lambang bilangan dari 1306. Maka, ketika diletakkan di nilai tempatnya masing-masing, 1 ribuan, 300-an, kosong puluhan, karena tidak terdapat puluhan dalam soal atau tidak tersebutkan, dan 6 terletak di nilai tempat satuan. Kemudian, jika dijabarkan dalam bentuk penjumlahan, maka 1000 ditambah 300 ditambah 0 ditambah 6. Lambang bilangan dari 1306 adalah 1,306. Soal selanjutnya, 1320. Lambang bilangannya adalah 1,320. Dari 1000 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 0. Karena satuannya tidak tersebutkan, sehingga dituliskan 0. Insya Allah mudah ya Nanda Solih dan Solihah. Selanjutnya, yuk kita berlatih agar semakin mahir dalam mengerjakan nama bilangan dan lambang bilangan. Kerjakan soal-soal berikut, atau untuk lebih jelasnya, untuk soal terdapat pada buku paket kelas 3, tema 1, subtema 1, di halaman 11 dan 12, di buku paket penerbit 3 serangkai. Semangat selalu Ananda Solih dan Solihah. Semoga Allah selalu memudahkan Ananda Solih dan Solihah semua. Jangan lupa untuk selalu membantu Umi dan Abi, dan ucapkanlah terima kasih kepada Umi dan Abi karena telah mendampingi Ananda Solih dan Solihah semua. Ustazah akhiri, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Semangat selalu Ananda Solih dan Solihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.